Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Kita masih berbicara tentang Jakarta dengan Yahya Andi Saputra. Ada hal yang menarik, Bang Yahya, kalau berbicara tentang tadi, ikon tentang generasi muda Jakarta begitu kan. Yang sekarang menjadi diskusi adalah bagaimana ondel-ondel, ikonnya Jakarta, tetapi ada di jalanan, kemudian dirazia, dan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Apa penanggapan Anda? Begini ya Bang Ajat ya, dan saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, ngamen adalah salah satu upaya dari kesenian tradisional untuk bertahan, untuk menegaskan jati dirinya. Nah, pada masa kolonial misalnya, dalam buku yang saya baca ditulis oleh Arsi Paris, seorang ahli Paris dan sejarawan, Ibu Mona Lohanda, dia menulis buku Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia. Nah, itu pemerintah kota Batavia sudah mengatur bahkan sampai kepada seniman-seniman yang ngamen. Pedagang asongan, pedagang kaki lima yang mereka atur bagaimana seharusnya mereka melakukan aktivitas kegiatan mereka di jalanan. Nah, dijelaskan dalam peraturan Stad Batavia itu, kota Batavia itu, bahwa wahai kamu seniman ondel-ondel, seniman tanjidor yang mau mengamen, silahkan. Saya kasih tempat untuk engkau melakukan ngamen. Tetapi engkau harus mengikuti aturan-aturan yang kami keluarkan. Pertama-tama, kau harus ikut aturan waktu, aturan tempat, aturan pakem. Jadi pakem ondel-ondel itu harus dia musik hidup, sepasang, seragam, pada tempat-tempat tertentu, pada jam-jam tertentu. Dan yang lebih penting, bagaimana kemudian pemerintah Stad Batavia memanfaatkan kawan-kawan kita yang ngamen ini ditarik blasting, ditarik cukai, ditarik pajak. Nah, kalau misalnya kamu melanggar aturan-aturan yang kami keluarkan, kamu akan mendapat denda. Dan dendanya tentu saja, Bang Ajat ya, jauh lebih besar ketimbang mereka harus membayar pajak. Nah, sampai tahun 70-an, 80-an itu memang masih seniman-seniman kita, seniman-seniman tradisional tetap melakukan kegiatan ngamen. Terutama kan memang seniman-seniman tradisional itu kan ada dua sisi dalam hidup mereka. Di satu sisi dia menjadi masyarakat biasa yang menjadi petani, menjadi tukang, menjadi guru, menjadi apa saja. Dan ketika mereka sedang tidak musim bertani, maka kegiatannya dia akan kembali kepada kesenian. Dan pada saat itulah dia melakukan keseniannya dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Baik. Nah, kemudian ngamen zaman sekarang ini ya, Bang Ajat ya, itu memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari kehidupan dengan memanfaatkan ondel-ondel itu. Oke, jadi Anda setuju jika harus ditertibkan begitu? Seharusnya seperti itu. Baik. Karena kalau tidak tertib, itu kan akan membahayakan bagi si pengamen sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik. Tapi bagaimana juga dengan tadi, ada nggak ruang bagi para seniman Betawi untuk berkreasi di masa sekarang ini? Tidak harus di jalanan. Sekarang ini ya, di masa awar-awar itu wabah ya, Bang Ajat. Iya. Masa awar-awar COVID-19 ini memang tentu saja ruang-ruang seperti itu dalam tanda petik diharamkan menjadi tempat berkumpul dalam tanda petik gitu ya. Tapi kemudian kita membuka-buka panggung-panggung virtual. Nah, tetap kita buka dan mereka masih bisa melakukan kegiatan aktivitinya dalam berkesenian. Tapi tentu saja nilai dari yang mereka dapat, kalau di masa normal mereka mendapat 100, kalau masa yang sekarang ini mereka cuma mendapat 20 atau dapat 10 cuman gitu. Jadi cukup berkurang. Nah, tapi rasanya sih Bang Ajat ya,
tempat-tempat berkreasi di kota Jakarta ini cukup banyak. Coba Bang Ajat dan kawan-kawan yang menyaksikan program ini, lihat Ancol, lihat kebun binatang, lihat beberapa tempat yang menjadi kegiatan masyarakat, lihat berapa ratus hotel, lihat berapa ratus mall, lihat beberapa tempat ruang-ruang terbuka. Kalau saja pemerintah mengatur ini dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang memperdulikan kesenian dan kebudayaan, niscaya rasanya aman. Baik. 10 atau 20 kesenian grup ondel-ondel itu masih kurang kalau mereka ditaruh di Ancol misalnya. Iya. Pintu sini, masih kurang. Artinya Begitu butuh juga ya di- komitmen dari Ya. pemerintah begitu ya, untuk bisa Itulah memberikan ruang bagi komitmen kesenian. dari pemerintah itu yang masih rada kendor. Oke. Harus kita kencengin. Ruang untuk itu tidak tertutup, banyak ada di mana-mana. Baik. Bagaimana kemudian pemerintah itu menganggarkan untuk kegiatan itu? Baik, yang menarik kemudian komitmen pemerintah bicara tentang pendidikan. Tadi kita sudah berbicara tentang generasi mengenal tentang budaya yang mulai luntur begitu kan. Ya. Dan kalau bicara tentang muatan lokal Betawi, ini di Jakarta juga sendiri jadi bias begitu kan. Orang yang Ya. berada di Bekasi, dia adalah orang Betawi tetapi Ya. muatan lokal Jawa Barat begitu kan. Ya. Tapi bagaimana sebetulnya penguatan budaya Betawi sendiri di ranah pendidikan, Bang Yahya? Kalau kita bicara Betawi, itu saya lebih menerjemahkan selain sebagai etnik, dia ada sebagai budaya, sebagai kultur ya Bang Ajat ya. Jadi wilayah budaya Betawi itu masuk kepada paling tidak 3 provinsi. Dia tentu saja menjadi sumber utamanya ada di DKI Jakarta, kemudian ada di Provinsi Banten, kemudian juga ada di Provinsi Jawa Barat. Iya. Sehingga ruang dan jelajah dari budaya Betawi itu, kalau masa kolonial itu disebut Batavia and Omelanden, kalau masa sekarang itu disebutnya Jabodetabek. Itu sebetulnya kawasan-kawasan itu. Kan tentu saja Bodetabek itu ada pada wilayah administrasi provinsi lain. Baik. Kira-kira begitu. Nah kemudian kita berupaya bekerja sama dengan erat, bersinergi secara erat dengan Dinas Pendidikan. Dalam tahun ini kita sedang memfinalisasi buku pelajaran muatan lokal mulai SD sampai kepada SMA, SMK. Bahkan ya Bang Ajat ya, kita sedang melakukan bagaimana sekolah SLB itu juga belajar, karena guru-guru SLB itu ingin betul mengajarkan pelajaran muatan lokal Betawi di sekolah-sekolah mereka. Baik. Kita sedang sinergi secara erat dengan sekolah-sekolah, dengan guru-guru, dengan Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata itu sangat menerima usulan-usulan dari Lembaga Kebudayaan Betawi dan usulan-usulan dari masyarakat terkait dengan pelajaran muatan lokal ini. Baik, jadi disadari memang harus dikuatkan dan itu sedang diupayakan begitu kan. Bagaimana karena lewat pendidikan lah generasi itu mengenal tentang budayanya sendiri begitu ya Bang ya. Betul Bang Ajat, jadi ini ya pewarisan itu kalau zaman dulu kan secara alamiah. Iya. Bagaimana Bang Ajat meniru emaknya membuat sulaman, belajar nyanting supaya batik itu indah. Sekarang itu harus diwariskan secara ilmiah. Betul. Sehingga ada studi akademiknya, ada kebutuhan-kebutuhan yang terukur bagi kebutuhan kawan-kawan kita dari mulai jenjang SD, terus bagaimana anak-anak yang ada terkendala dengan seperti SLB itu dan seterusnya Bang Ajat. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Saya juga ingin berbicara tentang sastra Betawi dan kita akan jeda dulu tapi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, One on One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.